Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Sihombing dari kelas SI 1B, Prodi Sistem Informasi, NIM 221410089. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem operasi yang meliputi pembahasan pertama, pengertian sistem operasi. 2. Fungsi dan tujuan sistem operasi. 3. Jenis sistem operasi. 4. Fungsi dasar sistem operasi. 5. Komponen utama sistem operasi. 6. Sejarah perkembangan sistem operasi. 7. Definisi sistem operasi. Dan yang kedelapan, kesimpulan. Selanjutnya, yang pertama, pengertian sistem operasi. Sistem operasi merupakan suatu penghubung antara pengguna mesin dengan perangkat keras yang dimiliki mesin tersebut. Nah, sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Selanjutnya, fungsi dan tujuan sistem operasi. Fungsi dan tujuan dari sistem operasi adalah mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan juga sebagai interface antara pengguna komputer dan hardware komputer. Namun, secara umum, sistem operasi memiliki 3 tujuan dasar. Yang pertama, ada efisiensi, yaitu sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara yang efisien. Dan yang kedua, kemudahan. Sistem operasi membuat komputer lebih mudah untuk dipakai oleh penggunanya. Dan yang ketiga, kemampuan berevolusi. Sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian, dan beberapa fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Nah, selanjutnya di sini ada jenis sistem operasi. Jenis sistem operasi sistem dapat dibedakan berdasarkan jumlah pengguna program yang dapat dijalankan. Nah, sesuai berdasarkan jenis software atau jenis hardware yang digunakan, jumlah pengguna dan program yang dijalankan, sistem operasi dapat dikategorikan dengan yang pertama, single user, single tasking, atau satu komputer hanya bisa digunakan oleh user dan hanya bisa menjalankan satu program. Satu, contohnya DOS atau Disk Operating System. Yang kedua, ada multi-user single tasking, atau satu komputer dapat digunakan oleh banyak user. Namun, tiap user hanya bisa menjalankan satu program aplikasi di satu waktu. Contohnya, novelware yang menjalankan SO, network berbasis DS-DOS. Dan yang ketiga, single user, multitasking. Satu komputer dipakai oleh satu user dan dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Contohnya Windows, macOS, BIOS, GDS, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir ada multi-user, multitasking, yaitu satu komputer bisa dipakai bersamaan oleh banyak user dan dapat menjalankan banyak program di satu waktu. Seperti contohnya Unix, Linux, FreeBSD, dan Windows, atau Citrix, MetaFrame, dan lain sebagainya. Selanjutnya, fungsi dasar dari sistem operasi. Fungsi dasar sistem operasi terdiri dari 4, yaitu
menjembatani hubungan antara hardware dan program aplikasi yang dijalankan oleh user. Dan yang kedua, mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh user dan berbagai program aplikasi, dalam kurung resource allocator. Ketiga, sebagai program pengendali. Nah, tujuannya untuk menghindari kekeliruan atau error dan penggunaan komputer yang tidak perlu sebagai guardian yang menjaga komputer dari berbagai kemungkinan kerusakan. Dan yang terakhir, ada manajer sumber daya hardware seperti pengatur memori, printer, CD-ROM, dan lain-lain. Selanjutnya, komponen utama sistem operasi. Komponen utama sistem operasi terdiri dari yang pertama ada kernel. Kernel merupakan suatu software yang membentuk sistem dan memiliki tugas melayani bermacam-macam program aplikasi untuk mengakses hardware komputer secara aman dan terkendali. Dua, ada file. File di sini merupakan file-file yang dibentuk atau dijalankan oleh sistem operasi. File juga di sini berarti sistem berkas dan file sistem yang dimiliki oleh suatu sistem operasi. Dan selanjutnya ada user interface, yaitu sebuah sistem operasi memiliki karakteristik interface yang memiliki interaksi antara user dengan komputer. Bentuk umum user interface yang ada terdiri dari dua, yaitu yang pertama Command Line Interface atau Command Line Interpreter, dalam kurung CLA. Dan yang kedua ada Graphical User Interface. Oke, selanjutnya sejarah perkembangan sistem operasi. Sejarah perkembangan sistem operasi atau dalam kurung operating system atau OS adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengatur, kendalikan perangkat keras, dan memberikan kemudahan untuk pemakai dalam penggunaan komputer. Sementara itu, sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software aplikasi. Layanan tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, tugas penjadwalan, dan antarmuka user. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas ini dinamakan kernel. Suatu sistem operasi, menurut Tannenbaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang dapat dibagi ke dalam 5 generasi. Generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas, dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer beri instruksi yang harus dikerjakan secara langsung oleh pengguna. Selanjutnya generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Generasi kedua ini diperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Generasi ini sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya, fungsi sistem operasi ialah FMS dan IBSYS. Selanjutnya generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980. Sistem operasi pada generasi ini dikembangkan untuk melayani banyak pemakai, di mana para pemakai berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Sistem operasi menjadi multi-user, dalam kurung digunakan
oleh banyak pengguna sekaligus. Multi-programming dalam kurung melayani banyak program sekaligus. Dan multitasking dalam kurung melayani banyak tugas dan pekerjaan atau batch processing system. Dan yang keempat, generasi keempat pada tahun 1980 sampai tahun 2000-an. Pada masa ini, sistem operasi telah menggunakan graphical user interface. Nah, komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman dan mudah digunakan. Pada masa ini juga dimulai era komputer, atau di dalam kurung distributed komputer, di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak bagian, tercapai kinerja yang lebih baik dan tercapainya kinerja yang lebih baik. Dan selanjutnya generasi kelanjutan. Generasi ini diperkenalkan sistem operasi yang berada dalam sebuah sistem operasi yang bergerak dalam kurung mobile pada perangkat bergerak seperti PDA, Pocket, PC, laptop, notebook, dan netbook. Sistem operasi ini berkembang sehingga dalam satu jaringan hanya diinstal satu buah sistem operasi pada perangkat server. Selanjutnya, definisi dari sistem operasi. Definisi sistem operasi bisa beraneka ragam bergantung pada perkembangan zaman dan teknologi. Tapi, secara garis besar, sistem operasi dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, sistem operasi adalah software yang mengontrol hardware jadi hanya berupa program biasa. Yang kedua, program yang menjadikan hardware lebih mudah untuk digunakan. Ketiga, kumpulan program yang mengatur kerja user sesuai keinginan user. Yang keempat, manajer sumber daya atau pengalokasian sumber daya komputer seperti mengatur memori, printer, dan lain sebagainya. Yang kelima, sebagai program pengendali, yaitu program yang digunakan untuk mengontrol program lainnya. Dan yang terakhir, sebagai kernel, yaitu program yang terus-menerus running selama komputer dihidupkan. Selanjutnya, kesimpulan, dengan adanya sistem operasi memungkinkan pengguna atau user untuk berkomunikasi dengan perangkat dan melakukan fungsi yang diinginkan. Tanpa adanya sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Baiklah, sekian presentasi dari saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.